Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mata kuliah studi hukum Islam dengan judul sumber-sumber hukum Islam. Dan yang pertama, saya Afifatul Maghfirah dengan NIM 066040320066. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang melakukan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad atau sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu yang pertama ijma, kedua ijtihad, ketiga istishab, keempat istislah, kelima istishan, keenam maslahah mursalah, ketujuh qiyas, kedelapan ro'yun, dan yang terakhir kesembilan uruf. Selanjutnya, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, kata Al-Quran adalah bentuk isi masdar dari kata qoro'ah yang berarti membaca, yaitu kata Qur'anan yang berarti yang dibaca. Penambahan huruf alif dan lam pada awal kata yang menunjukkan kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu yang diyakini sebagai wahyu Allah. Pengertian Al-Quran secara terminologi, para ahli Al-Quran memberikan definisi di antaranya. Yang pertama, menurut Muhammad Ali As-Sobuni, yakni firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis di mushaf dan disampaikan dengan cara mutawatir atau bersambung. Yang kedua, menurut Muhammad Mustafa As-Salabi, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan jalan benar yang harus dijalani yang dibawa malaikat Jibril, lafaz dan maknanya. Yang ketiga, menurut Khudari Beg, yakni firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir atau bersambung, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya, sejarah penurunan Al-Quran. Yang pertama, pada periode penurunan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus dalam suatu waktu, melainkan berangsur-angsur supaya meneguhkan diri Rasul. Ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya ini menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang kedua, penulisan Al-Quran dan perkembangannya. Penulisan ayat-ayat Al-Quran dilakukan serta diselesaikan pada masa Nabi Muhammad yang merupakan seorang Arab. Pertanggungjawaban isi Al-Quran berada pada Allah, sebab kemurnian dan keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah. Yang ketiga, masa Nabi Muhammad. Menurut riwayat para ahli tafsir, ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran, yakni Zaid bin Sabit,
Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, potongan tulang belulang binatang, daun lontar, kulit atau daun kayu, dan pelana. Di samping itu, banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. Selanjutnya, sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pemerintahan Abu Bakar. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran dalam jumlah yang signifikan. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengumpulan tulisan Al-Quran yang tersebar di antara para sahabat. Setelah pekerjaan itu selesai dan Al-Quran tersusun rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpannya hingga wafatnya. Kemudian mushaf tersebut pindah kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah penerusnya. Selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya, yakni Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad. Yang kedua, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan khalifah ketiga, banyak keragaman dalam cara membaca Al-Quran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman bin Affan sehingga ia mengambil kebijakan untuk sebuah mushaf standar yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan atau rasam. Mushaf Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Kedudukan Al-Quran merupakan satu-satunya dalam sumber-sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama, sebelum sumber-sumber hukum Islam yang lainnya, karena Al-Quran merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumbernya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kebanyakan hukum Islam pada Al-Quran bersifat umum atau kulli. Menurut Imam Al-Ghazali, ayat-ayat Al-Quran sejumlah 500 ayat yang berisi tentang hukum dan terbagi jadi dua, yaitu bersifat global atau ijmal dan tafsili atau detail. Ayat-ayat Al-Quran berisi hukum disebut ayatul ahkam. Saya Suci Faradiba Solihin dengan nomor NIM 0602032052. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Apa saja sih fungsi dari Al-Quran ini? Di sini terdapat 5 fungsi Al-Quran. Yang pertama, pedoman dan petunjuk hidup manusia. Yang kedua, sebagai pedoman penyempurna kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yang ketiga, pelajaran dan penerang kehidupan. Yang keempat, membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengertian hadis. Pengertian hadis secara bahasa, hadis merupakan sebagai jalan yang ditempuh, kebiasaan yang sering dilakukan, sesuatu yang dilakukan para sahabat, baik yang berdasarkan Al-Quran atau tidak, dan kebalikan dari bid'ah. Pengertian hadis secara istilah merupakan segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis di sini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Pada jenis ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, hadis qauliyah. Yang kedua, hadis fi'liyah.
Dan yang ketiga, hadis takririyah. Jenis yang kedua berdasarkan kuantitas. Yang berdasarkan kuantitas yaitu memperhatikan kualitas periwayatan dan kuantitas perawinya. Pada umumnya hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Jenis yang ketiga berdasarkan kualitas. Pada jenis ini dinilai dari 5 parameternya. Yang pertama, ketersambungan sanad. Yang kedua, periwayat dzabit. Yang ketiga, periwayat yang adil. Yang keempat, tidak ditemukan ilat. Dan yang kelima, tidak ditemukan syadz. Jenis yang keempat berdasarkan risalah. Pada jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis risalah dan yang kedua hadis ghair risalah. Selanjutnya, pengertian ijma'. Ijma' merupakan salah satu usaha para mujtahid umat Islam setelah hukum qiyas. Ijma' berarti menetapkan suatu keputusan dan istilah ulama fikih, yakni fuqaha. Ijma' bermakna kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau di antara ulama fikih dari abad tertentu yang berhubungan dengan masalah hukum Islam. Ijma' ini harus memiliki sandaran. Jika ijma' tidak memiliki sandaran, maka ijma' tidak akan sampai pada kebenaran, kecuali berdasarkan kepada wahyu. Apabila pendapat agama tidak menggunakan dalil yang kuat atau yang lemah, maka dianggap salah. Dan apabila pendapat tidak disandarkan dengan dalil, maka tidak dikenal sebagai hukum syara'. Selanjutnya, di sini ijma' dapat dikelompokkan menjadi dua yang berdasarkan segi adanya kepastian hukum tentang suatu hal, yaitu yang pertama ijma' qatin. Ijma' qatin memiliki kepastian hukum, dan yang kedua ijma' zanni. Ijma' zanni ini hanya menghasilkan hukum yang tidak pasti. Ijma' secara mendalam terdapat dua macam ijma', yaitu yang pertama ijma' shoreh, yang kedua ijma' sukuti. Ijma' shoreh ini jelas atau nyata. Jika ijma' sukuti diam atau tidak jadi. Selanjutnya, pengertian qiyas. Qiyas merupakan menyamakan satu kejadian yang tidak memiliki hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya ada pada nas, yang dikarenakan adanya suatu kejadian yang mempunyai kesamaan antara kejadian keduanya pada ilat hukumnya. Qiyas juga merupakan hukum Islam yang keempat. Selanjutnya, qiyas memiliki 4 rukun. Yang pertama, asal atau makis alaih. Asal atau makis alaih ini merupakan suatu pijakan hukum. Yang kedua, furu atau makis. Furu atau makis ini merupakan suatu hal yang disamakan hukumnya dengan hukum asal. Yang ketiga, hukum asal. Hukum asal ini merupakan hukum makis alaih. Dan yang keempat, ilat. Ilat ini merupakan alasan hukum. Contoh qiyas. Contoh qiyas ini seperti orang yang mengonsumsi pil ekstasi hukumnya disamakan dengan orang yang mengkonsumsi khamr. Karena di Al-Quran maupun hadis ataupun hukum yang lain tidak ada yang menjelaskan hukum orang yang mengonsumsi pil ekstasi. Oleh karena itu, hukumnya disamakan dengan orang yang mengonsumsi khamr. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.